Pemirsa, hari ini iNewsroom begitu spesial karena kami kehadiran tamu yang spesial, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum, selamat malam, Chief Sandi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih Bos Abe. Luar biasa untuk bertemu. Undang nih di iNews, inspiring and informative. Iya, karena ini kesempatan yang langka. Saya bilang istimewa tadi karena urusan dengan Chief Sandi ini adalah urusan kerja yang selalu berkeliling. Bulan lalu ke kampung saya di sekitar Danau Toba, begitu ya, Chief? Jadi karena urusan ke Danau Toba saya harus sapa pakai Horas, Chief. Horas menjua-jua, menjua-jua, ahoy, yahobu. Lengkap. Lengkap. Luar biasa, Chief. Chief, ini ngomongin keliling ya di seluruh daerah ataupun destinasi wisata itu ya, itu nggak ada capeknya. Sampai saya pikir, apakah betul Chief Sandi ini gila kerja ya? Oh enggak, tentunya ya pertama-tama makasih udah diundang ke sini. Yang kedua, kita ini udah 2 tahun mengalami tekanan kontraksi yang luar biasa. Jadi saya bergerak untuk memastikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini menjadi bagian dan tulang punggung kebangkitan ekonomi kita. Mereka perlu diberikan semangat sehingga lapangan kerja segera terbuka kembali. Dan saya yakin dengan kehadiran kita, program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, menyiapkan mereka dengan realita baru itu bisa kita lakukan. Nah, dengan kunjungan ini semakin meningkat kunjungan wisatawan, terutama wisatawan Nusantara, desa-desa wisata sekarang seperti di Huta Tinggi, desa wisata Tripang di Humbang Hasundutan, itu 30% peningkatannya karena pariwisata berbasis kualitas dan berkelanjutan ini menjadi pilihan utama dari tren wisatawan terkini. Luar biasa. Saya singgung soal gila kerja, tapi ini ada urusan kebijakan yang dianggap gila sebetulnya, Chief Sandi, yang barangkali berkesempatan menjelaskan di forum iNewsroom ini. Chief, betul bahwa nggak lama lagi nggak akan ada lagi aturan pembatasan pelaku perjalanan luar negeri alias karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri ke destinasi wisata. Jadi ini breaking ya, karena ini setelah diputuskan di rapat tadi, mendapat arahan, saya langsung ke sini. Jadi ini betul-betul breaking di iNews bahwa satu sudah diputuskan dan tinggal menunggu keputusan akhir dari Bapak Presiden bahwa mulai tanggal 7 Maret Bali akan diuji cobakan bebas karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri yang sudah vaksin lengkap ditambah booster. Dan kita juga akan melihat data-data seandainya dalam 1 minggu ke depan ini berhasil kita implementasikan, ini akan dilakukan untuk seluruh wilayah Nusantara. Jadi data-data yang menunjukkan hasil yang sangat baik, kita juga mendapat masukan dari para ahli, epidemiolog, juga para profesor, bahwa situasi pandemi khususnya untuk Omikron ini sudah bisa menunjukkan situasi yang kondisi terkendali. Oleh karena itu keputusan ini diambil berbasis data. Bali yang akan menjadi uji coba, dan kita harapkan dengan dukungan semua pihak, kita bergandengan tangan, maka kita akan memasuki era baru dari pariwisata kita, yaitu bebas karantina, dan juga kita akan melakukan uji coba visa on arrival lagi yang selama 2 tahun ini kita hentikan. Ini akan kita mulai untuk beberapa negara yang sudah terpilih secara betul-betul melalui proses yang komprehensif. Jadi clear ya, per minggu depan Bali sudah uji coba? Iya, Bali akan uji coba untuk 7 Maret ini. Saya dengar Bintan, Batam juga, betul? Bintan dan Batam juga dengan dilengkapi vaccinated travel lane untuk 2 arah. Jadi kunjungan untuk Kepri, Batam dan Bintan ini juga akan meningkat secara signifikan. Luar biasa. Jadi turis asing yang butuh healing ke Bali bisa siap-siap rogo koceknya secepat mungkin ya, begitu. Betul. Ya, Chief. Chief, ngomong cepat, saya tahu bahwa jargon Anda sebetulnya gaspol, geber, dan gercep. 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi. Saya mau garis bawahi soal gercep itu, gerak cepat. Soal gerak cepat ini yang dinilai oleh sebagian kalangan, Chief Sandi, bahwa bukankah ini terlalu cepat, terburu-buru, terlalu besar risikonya, Chief? Masa iya orang traveling ke negara kita yang kita nggak tahu statusnya, apakah dia seorang carrier corona, dan kita tahu bahwa penyakit ini punya masa di mana dia aktifnya, begitu ya? Masa iya kita nggak meresikokan
warga kita sendiri gitu, Chief? Ya, keputusan ini diambil dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan berbasis data dan sains, bahwa kita melihat dengan keberangkatan yang tetap melalui protokol kesehatan, mereka harus melakukan pre-departure PCR test, mereka harus divaksinasi lengkap dan booster, mereka mendarat, mereka juga akan dilakukan PCR test saat kedatangan, menunggu di kamar. Ini sudah memberikan satu protokol kesehatan yang sesuai dengan arahan dari para ahli, bahwa Menteri Kesehatan juga Kepala BNPB semua sepakat tadi bahwa ini akan menjadi standar baru, karena Indonesia ini sudah dianggap sebagai best practice, sebagai negara yang alhamdulillah menerapkan protokol kesehatan dan penanganan pandemi yang baik, sehingga ini akan kita uji coba selama beberapa waktu ke depan. Meskipun pada prakteknya kasus aktif masih ada kan, Chief? Iya, kasus aktif masih ada, tapi tingkat keterisian rumah sakit, juga tingkat dari indikator-indikator lain yang terus kita pantau. Kita berharap inilah saat momentum kita mengambil satu kebangkitan ekonomi kita, menggerakkan kembali sektor, terutama membuka lapangan kerja. Ini yang sudah menjadi fokus kita, sekaligus juga kita memprioritaskan penanganan pandemi. Percaya atau tidak, Chief, pasti ada kecemburuan sosial. Pasti ada anggapan bahwa turis asing bisa masuk seenaknya saja begitu ya. Bagaimana dengan wisatawan domestik? Mereka harus dibekali berbagai persyaratan untuk butuh healing juga mereka ini, Chief. Jadi Chief sebagai papa online-nya mereka bagaimana memberikan jadi solusinya? Di rapat yang sama tadi kita diskusikan, ini butuh beberapa kali penajaman, tapi yang diusulkan oleh Bapak Menteri Perhubungan yang tentunya kami sangat dukung, dan itu juga sudah didiskusikan, dilaporkan dan menunggu tentunya arahan akhir dari Bapak Presiden adalah untuk pelaku perjalanan wisatawan domestik, pelaku perjalanan dalam negeri. Ini juga untuk mereka yang sudah divaksin lengkap dan di booster, kewajiban untuk tes antigen ini dalam posisi dipertimbangkan untuk tidak menjadi keharusan. Oke, Chief, tentu ada alternatif. Tidak lepas begitu saja, pengawasan tetap berjalan dong, Chief. Meskipun protokol kesehatan harus lebih diketatkan, didisiplinkan dengan integrasi terhadap Peduli Lindungi. Itu tanpa toleransi. Kita harus pastikan bahwa kenormalan baru ini, adaptasi kita ini adalah dengan protokol kesehatan, tetap pakai masker, juga kita lakukan untuk selalu check-in dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan tentunya menjaga tidak berkerumun, selalu rajin mencuci tangan. Itu yang menjadi protokol kesehatan. Luar biasa. Chief Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih sudah hadir, Chief. Tadi saya mulai dengan Horas, kearifan lokal dari daerah kami yang sering dikunjungi oleh Chief Sandi. Saya akan tutup dengan Mauliate, Chief. Mauliate Godang. Boleh saya kasih satu pantun? Ini penting nih. Silakan, Burung Chief. camar terbang di balik awan. Silakan. Membawa angan larut di lautan. Berikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Wujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan. Luar biasa, Chief. Saya punya utang satu untuk membalasnya nanti, Chief. Saya nggak punya waktu lagi karena urusan ini durasi nih, Chief. Thank you sekali, Chief. Mauliate sudah ada di sini. Dan pemirsa, diskusi saya Abraham Silaban bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno menutup jumpa kita di iNewsroom pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Salam sehat. Sampai jumpa.